Bosan-bosan saya ngulang ya. Jangan berpikir ya. Saya nggak pernah ngomong begitu soalnya. Jangan menangkap bahwasanya apapun masalahnya akan beres dengan basic skincare saja. No. Ya. Di salah satu kontennya Dr. Richard Lee dia bilang skincare basic nggak bisa buat ngeberesin semua masalah. Setuju saya, benar. Dalam hal itu dia betul, ya. Yang dia sampaikan betul sekali. Skincare basic itu harusnya dipakai pada kulit yang normal untuk mempertahankan supaya kulitnya sehat terus, ya. Pada kondisi skin barrier yang rusaknya masih ringan, masih mungkin terkoreksi, ya, dengan skincare basic. Pada yang ringan. Kalau udah sedang berat, udah yang fleknya udah rata, sensitif banget kulitnya ya, itu nggak bisa. Jadi, tapi Anda tetap butuh skincare basic. Jadi skincare basicnya tetap kita pakai gitu. Cuma ya sabun, moisturizer, sunblock ya. Itu adalah kebutuhan dasar. Sebenarnya pada case apapun kita pasti perlu itu. Pada case apapun. Ya ini saya ngomong secara general dulu ya. Mau kulitnya ada melasma, mau kulitnya nggak ada melasma, mau kulitnya masih sehat, mau yang tua, mau yang muda. Ya kebutuhan dasar kulit untuk ngerawat kulit itu yaitu basic skincare. Sabun, moisturizer, sunblock. Nah, pada kondisi tertentu kita pengen kinclong, kita pengen kulitnya lebih bersinar, lebih shimmering, lebih shiny. Baru di situ kita tambahkan beberapa zat aktif lain gitu di krim malam terutama ya. Ya di situ bisa pakai AHA, bisa pakai retinol dan lain-lain lah ya. Semua itu yang boleh kita pakai sendiri sebagai bagian dari skincare krim malam. Nah, itu artinya apa yang Anda pakai udah basic skincare plus krim malam. Jadi basic skincare ini sebenarnya bukan sesuatu yang khusus gitu, bukan. Basic skincare ini ada di semua skincare. Di semua rangkaian skincare yang Anda pakai itu pasti ada basic skincare-nya gitu. Ibarat makanan tuh gini nih. Nasi Padang. Nasi Padang itu kan nasi ditambahin sayur, ditambahin sambal, ditambahin ayam pop, ditambahin rendang dan lain-lain. Nah, nasinya itu basic skincare. Jadi mau Anda ngomong nasi warteg, mau kita ngomong nasi Padang, mau kita ngomong nasi goreng Jepang gitu misalnya, tetap ada nasinya. Nah, nasinya ini yang namanya basic skincare. Jadi paham ya, ini harus ngerti dulu nih. Ini saya lihat orang kayak mulai bahkan beberapa dokter pun seolah-olah ngelihatnya jadi begitu. Salah ya. Basic skincare itu ya kebutuhan dasarnya. Gitu, kebutuhan minimal untuk ngerawat kulit ya basic skincare, yaitu sabun, moisturizer, sunblock. Ibarat nasi itu nasi putih tok. Nasi putih dengan air putih udah gitu doang ya. Nah, terus pada kondisi tertentu Anda perlu eksfoliasi tambahan ya. Perlu untuk merangsang proses rejuvenasi lebih cepat. Baru ada tambahan-tambahan zat aktif yang biasanya disisipkan di krim malam. Sebenarnya ini poin utamanya ya. Tambahan-tambahan serum vitamin C dan lain-lain tuh suplemen lah ya. Dikerjain bagus, nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas ada manfaatnya. Jelas ya. Itu pengertian skincare secara umum. Nah, kalau kulit Anda sehat ya. Jadi gini, Tuhan itu sudah menciptakan waktu secara biological ya, bawaan dari badan Anda untuk dia itu exfoliate dengan sendirinya. 28 sampai 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh badan kita buat kulit terluar yang udah mati itu lepas dan diganti dengan sel yang baru ya. Itu rata-rata sekitar 28 sampai 40 hari. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan eksfoliasi tambahan pun ya, proses eksfoliasi sudah terjadi. Dan itu natural. Jadi proses dari sel-sel dibuat dari stratum basal sampai naik ke stratum corneum. Nah, itu di situ tuh fasenya. Kalau dilakukan penambahan krim malam yang mengandung AHA, retinol dan lain-lain, itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses turnover ini. Sehingga mencegah penumpukan sel-sel kulit mati yang ada di lapisan terluar biar kelihatan nggak
bukan kusamnya itu bukan kusam kayak orang melasma, beda ya. Biar nggak kelihatan kayak, biar lebih bersinar lah gitu ya. Biar kulitnya lebih glowing, lebih bersinar. Jadi sel-sel kulit mati itu dihempaskan lebih awal gitu. Nah, di sini yang jadi masalah. Kalau proses eksfoliasi atau pengelepasan ini dilakukan terlalu agresif, lebih cepat daripada tubuh kita mampu memproduksi sel baru, ini yang jadi masalah. Di sini yang saya sering lihat kenapa kulit orang, pasien-pasien yang rajin sekali treatment ya sampai berlebihan, akhirnya jadi masalah kulitnya. Kenapa? Karena proses eksfoliasi, jadi ini diangkat nih. Anda bayangin ya, kulit Anda tuh kayak tumpukan-tumpukan kertas gini nih. Ini harusnya diangkat nih dari proses dari sini sampai ke atas, sel kulit itu naik ganti yang ini. Ya jadi gini prosesnya nih. Ini stratum basal, stratum corneum. Ya, aduh, ini apa sih? Nah, ginilah ya. Ini stratum basal, ini stratum corneum. Dari proses dari bawah ini timbul sel baru, sini ini lepas. Timbul lagi dari bawah, ini lepas. Itu 28 sampai 40 hari. Nah, penggunaan AH, retinol dan lain-lain, termasuk metode-metode dengan laser atau peeling ya, itu mengangkat ini nih. Ya, ada yang mengangkat sel kulit mati, ada yang ngerangsang proses rejuvenasi dari dalam dan lain-lain, tergantung apa yang dipakai. Nah, prinsipnya ya, jangan sampai ya proses pengelupasan ini berlangsung lebih cepat daripada proses tubuh kita meng-create sel baru. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Kalau misalnya proses eksfoliasi itu dikerjakan berlebihan, lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang di tubuh kita masih bisa kejar. Akhirnya apa yang keangkat berikutnya, lapisan-lapisan yang seharusnya malah dipertahankan gitu. Itu kenapa skin barriernya jadi rusak dan tipis. Ya, itu kenapa skin barrier jadi rusak dan tipis. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai krim malam loh, boleh pakai krim malam boleh ya. Gitu, saya juga saya juga rekomend ke pasien-pasien saya juga untuk pakai, tapi jangan berlebihan. Ya, apalagi Anda hidupnya nggak cuma di krim malam doang, Anda juga masih aktif melakukan treatment lain gitu. Jadi jangan berlebihan. Nah, di sini si yang ngerawat kulit Anda harus ngelihat gitu, kondisi skin barrier seperti apa. Prinsipnya apapun boleh dikerjakan ke wajah selama skin barrier masih oke. Kalau skin barrier udah bermasalah, wah itu hati-hati. Itu ibarat pelari yang udah patah kakinya disuruh macam-macam, nggak boleh. Ya, kalau skin barrier rusak, ya itu apapun yang akan kita kerjakan akan bermasalah buat kulit. Analoginya gini nih, Anda atlet pelari, ya, terus saya kasih pilates, saya siapin nih supaya olahraganya jadi juara olimpiade pelari gitu, ya. Saya suruh pilates, saya suruh renang, saya suruh masukin gym biar muscle-nya diperkuat lagi. Bagus kan? Bagus. Tapi saya lupa. Ini pelari saya kakinya lagi patah. Oke. Alright, saya rasa gitu buat pagi ini ya. Semangat semuanya. Jangan kalah dengan masalah. Ya. Kita kita bereskan flek melasma ya di Nusantara. Siap? Sampai ketemu. Bye.